Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya dan kehadirannya di ruangan ini dalam rangka sermon kita bulan Mei ini. Dari segi jumlah memang kita masih menunggu lebih banyak daripada yang sudah hadir. Tetapi kita berdoa saudara-saudara kita yang lain cepat sampai di tempat ini, karena ini adalah jadwal rutin kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu tema pastoral keuskupan kita adalah umat Katolik yang bersekutu, keluarga yang bersekutu. Dan juga beberapa waktu yang lalu ketika saya pertama kali ikut dalam sermon ini sebagai pastor paroki, saya mengatakan kita sedang membangun gereja lokal. Gereja lokal itu adalah gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat ini dan menjawab kebutuhan masyarakat di sekitar gereja. Sambil berseloroh, saya selalu mengatakan jangan memindahkan gereja Vatikan dengan gaya orang Vatikan ke Tanjung Selamat, tetapi kita bersekutu dalam gereja universal. Maka dalam rangka itu saya merasa bahwa umat kita perlu diwadahi untuk bersekutu dan juga memahami situasi lokalnya. Situasi lokal di mana gereja kita ini ada berdasarkan tradisi-tradisi, kondisi masyarakatnya, berdasarkan situasinya, dan terutama juga berdasarkan budaya. Di dalam gereja kita ada yang disebut dengan inkulturasi. Tetapi inkulturasi ini seringkali kita lihat hanya secara katakan saja dangkal dan yang sifatnya seremonial atau atribut, menari, menyanyi, dan pakaian itu sudah kita puas dan kita sudah menganggap itu sudah baik. Tetapi saya secara pribadi, saya lebih baik mengadopsi cara hidup warga sekitar dalam hal ini gereja lokal, dan kemudian kita ungkapkan secara lokal pula cara beriman kita, cara berdoa kita, bahkan cara bersekutu kita. Inilah tujuan tema malam ini yang sengaja saya meminta secara istimewa Pastor Mona Sijabat Karmelit. Selamat datang Pastor Mona, yang memberikan kita sedikit masukan yang membantu kita untuk mewujudkan persekutuan ini, tetapi dalam situasi lokal kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, setelah kita mendapatkan pencerahan ini nanti, baru akan kita mau berbicara tentang apa yang selanjutnya kita lakukan. Arahnya sebetulnya adalah saya mengajak umat paroki ini untuk berdoa. Pertama, mengucapkan syukur, dan yang kedua, memohonkan berkat-berkat baru dari Allah. Para pastor imamnya memberkati, atau dalam hal ini gereja memberkati umatnya, dan umatnya bersekutu dan mengucapkan syukur atas itu. Itulah arahnya. Lalu bagaimana kita nanti secara praktis, kita akan bicarakan setelah diberikan masukan oleh Pastor Mona. Dan yang kedua, selain itu kita juga mau menghidupkan kegiatan yang sifatnya rayon. Jadi selama ini kita punya rayon, tapi fungsi rayon itu tidak berfungsi dengan baik. Maka salah satu kegiatan ini nanti kita akan aktifkan dia di tingkat rayon, persekutuan di tingkat rayon. Maka itulah kurang lebih pengantar dari saya kenapa ada tema ini malam ini dalam doa kita.
Jadi terima kasih sekali lagi, dan mari kita bersama-sama nanti mempersiapkan diri dan bertanya lebih banyak tentang model inkulturasi budaya lokal kepada yang membantu kita, Pastor Moran. Oke, satu lagi saya tambahkan, Pastor Moran akan mendampingi kita mulai dari awal sosialisasi malam ini sampai nanti terlaksana seluruh kegiatan ini di tingkat raya dan tingkat stasiun. Jadi semuanya betul siapkan anak buah. Jadi begitulah dari kami, ya. Oke Bapak dan Ibu, saya udah langsung. Oke, Pastor Moran silakan. Pak Moran ini tidak perlu saya perkenalkan, biarlah dia memperkenalkan diri kalau perlu, tetapi dia cukup terkenal. Silakan Pastor, kami berikan tempat dan waktu. Terima kasih Pastor Aaron. Selamat malam Bapak Ibu. Bajua-jua, Horas, Jua-jua, ada Rabias, Jahu. Baik Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan tadi, saya Pastor Marcelinus Monang Sijabat Ordo Karmel. Sekarang tinggal dan mendampingi anak-anak mahasiswa di Asrama Putra di Kompleks Unika. Jadi saya sapa bagi mahasiswa. Masih sedikit. Baik Bapak Ibu, saya masih muda. Tahbisan saya itu masih menjalani 15 tahun. Masih. Doakan supaya bisa sampai mati. Itu intinya. Pertama-tama kita mau berbicara, saya berbicara dengan Pastor Aaron ini ketika kami pengurusan imam. Lalu Pastor Aaron bertanya, bagaimana sebenarnya inkulturasi, lalu apa yang Pastor buat ketika Pastor berkarya di paroki-paroki. Katanya pernah dilihat YouTube yang menampilkan saya sedang membuka gondang di salah satu pesta perkawinan di paroki Parongil. Pada saat itu saya bertugas di paroki Parongil. Memang saya selama ini masih kurang lebih 14 tahun masih bertugas di kampung-kampung, di Sumbul, lalu di Parongil sampai 7,5 tahun, lalu di Bangka Barat. Dari sanalah saya mulai belajar tentang inkulturasi yang sesungguhnya. Dan saya belajar tidak hanya dari buku, tidak hanya dari ajaran gereja, tentu pendasarannya ajaran-ajaran gereja. Tetapi yang saya lihat selama ini pertentangan batin saya ketika saya bertugas di Sumbul, ada dilema yang terjadi dalam diri orang Katolik. Dilemanya apa? Ketika ada pesta adat, baik itu yang dilakukan oleh orang Katolik sendiri maupun yang bukan orang Katolik, orang-orang Katolik ini bisa sungguh-sungguh memberikan hati, bahkan sampai larut malam pun bisa bertahan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman itu ya. Tetapi ketika di gereja langsung muncul istilah, waktu pastor, kami mau kerja lagi pastor, kami mau ini lagi pastor. Maka saya membuat kesimpulan kecil pada saat itu, sepertinya bagi umat melaksanakan upacara-upacara adat itu lebih penting dan lebih berharga daripada datang ke gereja 1 jam. Dilema itu yang saya perhatikan selama ini. Lalu saya mencoba masuk ke dalam situasi kehidupan umat dalam pesta adat mereka. Lalu saya meneliti apa sebenarnya adat istiadat ini. Nah, maka saya berani mencoba menggali itu, bertanya kepada orang-orang tua, melihat praktek-prakteknya. Loh, semua pesta adat itu atau upacara-upacara adat itu ternyata menggambarkan, saya simpulkan pada saat itu, menggambarkan nilai-nilai agamis ataupun nilai-nilai keluhuran dari setiap suku. Maka saya mencoba membuat penelitian pada tahun kedua saya tahbisan. Setelah saya mengadakan penelitian, lalu saya mempraktekkan itu di dalam gereja. Tentu
Tidak sembarangan saya mempraktekkan itu. Saya berguru dulu kepada Monsinyur mendiang, yaitu Monsinyur Sinaga. Saya bertanya banyak hal, lalu memberikan tulisan-tulisan saya kepadanya untuk dibaca, untuk didalami, untuk ditambahi. Nah, maka beliau saya panggil untuk datang ke paroki memberikan seminar pada saat itu.